Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini, hidup kita sehari-hari ini, kita selalu dihadapkan pada satu pilihan. Memilih ini, memilih itu. Juga dalam menjalani kehidupan ini, kita juga dihadapkan pada satu pilihan. Kalau seorang putri, wanita, remaja putri, mungkin juga bisa dihadapkan pada pilihan mau jadi suster, apa mau hidup biasa, menikah, membangun keluarga. Itu kalau ada semacam pilihan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan memang kita dihadapkan pada pilihan itu. Kita selalu dihadapkan suatu pilihan. Pilih mau sibuk dengan pekerjaan, atau pilih mau doa dulu, dan sebagainya. Nah, ternyata memang pilihan itu menentukan juga kehidupan kita selanjutnya. Hari ini kita dinasihati oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita ini memilih yang terbaik. Jadi memilih menentukan prioritas. Prioritas utamanya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus jelas ketika dihadapkan pada suatu peristiwa di mana Maria dan Marta itu melakukan kesibukannya sendiri ketika dia datang ke rumah mereka berdua. Maria sibuk mendengarkan sabda Tuhan, sedangkan Marta sibuk melayani Tuhan, mungkin yang mempersiapkan hidangan untuk Tuhan Yesus dan seterusnya. Nah, ternyata yang justru dipuji oleh Tuhan Yesus adalah Marta dan Maria. Itu bukan berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Marta itu tidak perlu. Memang perlu juga. Tetapi itu bukan prioritas utama dalam menentukan pilihan ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita dihadapkan pada satu pilihan, jelas misalnya pilihan antara memilih Tuhan, mencintai Tuhan, dan mencintai keluarga. Mana yang kita harus pilih lebih dulu? Yang terutama, yang nomor satu. Jelas Tuhan menghendaki agar kita memilih mencintai Tuhan lebih dulu. Kalau kita mencintai keluarga kita lebih dulu, maka seringkali justru kita akan mengabaikan yang namanya Tuhan. Tidak peduli, malahan kita seringkali tidak peduli dengan Tuhan. Tuhan selalu dikalahkan dalam mengasihi, mencintai. Hal ini jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada orang yang datang kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus sambil berjalan, ketika orang berduyun-duyun mengikuti dia dalam perjalanan, sambil berpaling, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak layak bagiku. Ia tidak pantas menjadi muridku." Jadi jelas sekali di sini bahwa
mencintai Tuhan, mengikuti Tuhan itu mesti harusnya menjadi yang nomor satu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Seperti sudah saya katakan tadi, bahwa kalau kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan, Tuhan seringkali ditinggalkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengutamakan lebih dulu mencintai Tuhan, maka kita dimampukan juga untuk mencintai keluarga, mencintai orang lain juga, mencintai sesama. Oleh karena itu, saudara-saudara, misalnya satu contoh juga, kalau seorang pemuda, katakan saja seorang pemuda, harus memilih antara sang pacar dengan Tuhan Yesus, mana yang harus dipilih lebih dulu? Apalagi kalau sang pacar mengatakan, ya saya mau menjadi istrimu kalau kamu meninggalkan Yesus, meninggalkan agamamu. Mana yang harus dipilih? Pilih Tuhan Yesus apa pilih pacar? Nah ini saudara, itulah yang Tuhan inginkan, yaitu bahwa Tuhan harus menjadi nomor satu daripada yang lain. Sebaliknya, dengan kata lain, kalau kita sungguh-sungguh pertama-tama mencintai Tuhan, kita bisa mencintai yang lain juga. Tetapi sebaliknya, kalau kita lebih mencintai yang lain daripada mencintai Tuhan, seringkali Tuhan diabaikan. Itulah namanya pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik yaitu mencintai Tuhan. Nah, saudara-saudara, itulah yang kita akan hadapi dalam kehidupan ini. Jelas Tuhan meminta kepada kita dalam memilih, selalu Tuhan harus nomor satu, yang lain-lain itu nomor yang lain-lain juga. Tetapi yang jelas bahwa kalau kita mencintai Tuhan, maka mencintai Tuhan, pertama-tama mencintai Tuhan, maka kita juga bisa mencintai yang lain. Karena Tuhan harus menjadi prioritas yang utama. Amin.